Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana ya kameranya ya. Iya, Bu. Selamat bertemu di mata kuliah media audio. Anda lihat tampilan kami saat ini. Menarik ya. Menarik, Pak. Ada yang jealous mau ke sini? Nanti yang Anda kayak di podcast Dedi. Iya. Nanti ada tulisannya podcast Prodi Teknologi Pendidikan. Iya. Ya, nanti kita buat ininya labelnya. Jadi ini adalah perangkat untuk mata kuliah media audio. Sebenarnya ini ya nggak apa-apa terbuka ya. Iya. Dan ini saya dengan Pak Alfat kebetulan dapat hibah penelitian. Kita membelikan perangkat ini, tapi ini pada akhirnya nanti boleh digunakan oleh Anda dan nanti akan disimpan di lab gitu ya. Nah, sebelum Anda pakai, kita dulu yang pakai. Iya. Jadi sekarang kita sedang mencoba nih, ya, sedang mencoba direkam secara video, kemudian juga direkam audionya untuk nanti kita bisa simpan di podcast EduTech Podcast ID. Iya, Nanti betul. Anda harus mengikuti semua program-program yang ada di podcast kita. Kenapa sih harus podcast? Ya, kita kan sekarang sedang mengikuti perkembangan supaya nanti kalau Anda dengar Spotify itu jangan lagu-lagu terus. Kali-kali dengerin suaranya Bu Ami yang cempreng gitu ya, tapi isinya ada gitu, suara Pak Afad gitu. Nanti boleh diisi teman-teman yang suaranya bagus tuh. Siapa tuh kemarin yang biasa jadi narator, yang bisa jadi moderator, yang jadi siapa tuh kemarin waktu mewawancarai reporter gitu ya, mewawancarai Pak Rektor. Nah, kayak begitu ya. Baik teman-teman, selain kami ingin memamerkan alat yang ada, tapi saya juga harus menyampaikan proses perkuliahan di media audio ini seperti apa gitu ya. Karena belum bisa. Belum bisa, Bu. Sebentar, Bu. Share screen-nya. Oke, sudah bisa. Saya ingin menampilkan rancangan perkuliahan kita di semester ini berkaitan dengan media audio radio ya. Sebelum kita masuk ke kontrak mata kuliah atau ke RPS mata kuliah ini, kira-kira ada yang mau memberikan pandangan, memberikan pendapatnya, memberikan persepsinya terkait kira-kira di media audio radio ini apa yang dibayangkan oleh Anda yang berharap ini bisa ada di mata kuliah kita gitu. Jadi harapan Anda di mata kuliah ini kira-kira apa ya, selain pastinya kita akan belajar tentang podcast Anda gitu ya. Tapi selain itu kira-kira apa ya? Silakan, siapa yang mau bisa menyampaikan? 1, 2, 3 orang sajalah. Perwakilan kelas A ada 2, kelas B ada 2 boleh. Silakan. Kelas A siapa duluan nih? Oke, silakan kelas A. Saya stop share dulu supaya kelihatan. Ayo. Silakan yang ingin berkomentar. Ada yang mau mengomentari? Nggak ada? Ayo dong, ada dong. Tidak ada harapan. Kalau audio radio itu, Oke. ya kalau audio radio itu kan itu saya jadi bisa memberikan konten seperti berita, terus hiburan dan lain sebagainya ya. Audio radio. Oke, bisa menyampaikan berita ya. Oke, terima kasih Isra. Ada lagi yang lain? Oke, silahkan yang lain ya. Aura? Aura mau bicara? Ini sih Bu, kalau saya pendapat saya nanti di podcastnya lebih ke kehidupan mahasiswa gitu, kayak lifestyle-nya atau cerita-cerita masa kininya gitu loh Bu, gitu. Kasih. Oke. Ada lagi sekarang kelas B nih? B belum bicara nih. Ada Salma, ada Gunawan, ada... Izin menjawab Ibu. Ya, siapa nih? Jilan. Jilan Bu, ya. Jihan sama Jilan kembaran ya?
Oh, enggak Bu. Beda H sama L aja ya. Oke, ya Jilan. Menurut saya media audio radio itu berhubungan dengan public speaking, bagaimana kita menyampaikan sesuatu namun lewat suara saja, tidak menampilkan visual kita. Oke, good. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi, please. Mungkin saya mau menambahkan Ada dikit. ya. Ayo, silakan ada Satu lagi. lagi. Kelas Saya mau menambahkan dikit. Alia, Jihan, Salva, Fahri. Nah, ini siapa nih? Siapa yang mau bicara? Peter? Kak Anissa. Saya mau nyoba. Oke, Oke. siapa? Ya. Bisa. Mana? Oke. Jadi Ya. sebenarnya sih seperti yang tadi teman-teman sudah katakan bahwa media audio radio itu media pembelajaran, hanya saja bergeraknya maksudnya penyampaian medianya itu lebih khusus pada audio. Contohnya misalkan dulu saya pernah ikut proyeknya angkatan 2018 juga untuk mata kuliah media audio radio itu menggunakan misalkan animasi. Jadi animasi itu nanti bukan animasi sih, jadi lebih cerita tapi ada unsur pembelajarannya di sana. Tidak bicara, boleh di-off-kan suaranya karena ada suara obrolan dengan keluarga sepertinya ini ya. Tidak masalah sih, hanya mungkin mengganggu sedikit. Baik teman-teman, terima kasih Anissa, tadi siapa lagi, Jilan, tadi yang sebelumnya siapa saya lupa, mohon maaf, yang kelas A. Kalau kita bicara mengenai media audio, pasti tidak akan ada yang bisa kita lihat karena yang ada adalah kita dengar. Ya, Iya. nah kalau misalnya dengan mendengarkan saja biasanya Pak Afad suka bosan ya kalau lama-lama kan? Iya. Iya, jadi harus ada selingan, harus ada musiknya. Nah sementara kita perkuliahan nih, kan nggak mungkin kita menggunakan proses perkuliahan ada musiknya gitu ya, ada lagu-lagu, ada request, nggak mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan ada unsur musik di dalam media audio kita. Ya, sebelum saya masuk ini Pak Afad mungkin mau bicara dulu nih, Pak. Teman-teman untuk mata kuliah ini pengampunya itu ada saya dengan Pak Afad. Ya, Pak Afad ini sudah ahli di bidang audio, jadi saya tidak ragu lagi dengan beliau. Jadi kalian nanti bisa banyak bertanya, bisa banyak diskusi dengan beliau terkait dengan teknis produksi media audio ini. Silakan Pak Afad kalau ada yang mau disampaikan. Iya. Oke, teman-teman semua ya. Ini juga kita pengalaman pertama kali memberikan kuliah secara live. Kita podcasting ya. Menggunakan podcast seperti ini. Mungkin teman-teman lebih excited seperti melihat di YouTube ya. Kita berdua di sini. Nah, mata kuliah ini mata kuliah yang menarik di mana media audio salah satunya podcast saat ini menjadi tren yang banyak digemari oleh para pendengar gitu kan, maupun yang menyimak penonton di YouTube. Nah, tetapi podcast di sini yang akan kita pelajari bukan hanya untuk hiburan saja, podcast juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi nanti teman-teman akan membuat podcast maupun nanti media audio kebutuhannya untuk pembelajaran, untuk pendidikan. Jadi ada unsur edukasinya di sini. Nah, tentunya sebagai seorang teknologi pendidikan dalam membuat podcast maupun media audio tidak spontan, tetapi by design ya, dikhususkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian dari segi teknis itu kita bisa menggunakan peralatan yang seadanya ya. Teman-teman sudah punya smartphone, sudah ada laptop, itu bisa digunakan untuk membuat media audio sebenarnya. Nah, nanti kita akan belajar secara lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya untuk membuat media audio dengan peralatan yang sederhana karena kita work from home atau kuliah di rumah, tapi kita tetap bisa memproduksi media audio. Nanti lebih lanjutnya dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Begitu ya Bu Laksmi. Oke, Ya. Terima kasih Pak Afad. Nah sekarang maka seperti yang sudah dijanjikan nih Pak Afad nih, mau kira-kira nanti perkuliahan kita mau seperti apa ya gitu ya. Nah coba kita tayangkan di PPT ini, kelihatan semuanya? Oke, terlihat. Terlihat ya. Baik teman-teman sekalian, bahwa dengan pembelajaran daring ini
kita tidak harus melakukan proses perkuliahan tatap maya setiap minggu. Ya, jadi kita akan mencoba mendesain pembelajaran ini bergantian. Kapan saatnya kita bertatap maya, kapan saatnya kita belajar mandiri. Maka ketika kita bertatap maya, saya sangat mengharapkan Anda berkomitmen penuh untuk mengikuti proses perkuliahan tatap maya ini. Sebetulnya kita punya 2 kelas nih, ada yang jam 9.30 dan ada yang jam 13.00 sekarang. Itu kan yang sekarang itu kelas A ya, yang tadi siang itu kelas B. Tapi tidak masalah kalau untuk penyampaian materi karena sekarang kita berjarak jauh gitu ya. Berbeda kalau di kelas itu akan lebih efektif kalau kita sasarannya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan proses tatap maya, maka proses perkuliahan akan dilakukan bersama-sama digabung. Tapi kalau misalnya untuk tugas-tugas, maka kita akan buat secara berkelompok, sesuai dengan kelasnya, ya. Nah, seperti apa kontrak belajar mata kuliah kita, gitu ya, teman-teman. Mata kuliah media audio ini dari semenjak saya jadi mahasiswa, ini sudah ada. Tapi perkembangannya luar biasa. Ternyata media audio itu bukan media yang out of date ya Pak Afat ya. Tapi justru semakin digandrungi, semakin disukai oleh banyak orang. Kenapa media audio ini disenangi? Karena ternyata tanpa harus menggunakan panca indera mata, kita bisa memperoleh informasi, kita bisa memperoleh pengalaman, memperoleh pengetahuan terkait dengan satu hal gitu ya. Sehingga kalau misalnya hanya dengan mendengarkan saja, kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Misalnya di kendaraan, kalau di kendaraan itu saya biasa dengar kalau tidak berita, PR FM atau musik. Tapi mata saya tetap ke tetap ke jalan raya. Tapi kalau misalnya kita menonton, mata kita tetap harus tidak bisa kita sambil menyetir kan, itu pasti berbahaya. Jadi media audio ini sampai sekarang menjadi media yang cukup diminati untuk digunakan untuk kepentingan pemahaman peningkatan informasi. Sekarang podcaster itu luar biasa, ternyata dia melebihi seperti YouTuber gitu sekarang itu ya, sudah menjamur juga. Tapi ya kita berharap bahwa podcast atau media audio yang kita kembangkan nanti, tadi seperti dikatakan Pak Afan, harus memberikan nilai positif, harus memberikan nilai pendidikan, harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar seperti halnya radio gitu ya, yang punya radio-radio yang bisa memberikan musik-musik terus-terusan gitu. Kita akan mencoba membangun image media audio kita ini menjadi media audio yang memiliki nilai pendidikan, ya. Maka sampai saat ini status mata kuliah ini sifatnya wajib. Jadi kalau misalnya Anda tidak lulus di mata kuliah media audio, maka Anda harus kontrak ulang. Karena ini sifatnya wajib dan ini menjadi kompetensi, salah satu kompetensi bagi Anda seorang teknologi pendidikan. Bahkan di dalam uji kompetensi nanti kalau tidak salah ada uji tentang media audio ini gitu ya. Nah, jadi berharap teman-teman bisa bisa mengimprove diri. Kalau misalnya informasi pengetahuan yang diberikan oleh kami ternyata masih kurang, maka Anda boleh improve yourself dengan melalui berbagai aktivitas dan berbagai media gitu ya. Nah, jadi perkuliahan karena di media audio ini ada mata kuliah yang tadi bisa mendukung salah satu kompetensi untuk teknologi pendidikan. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini kami mengambil dari capaian pembelajaran lulusan yang ada di program studi teknologi pendidikan. Salah satunya ini untuk aspek sikap nih. Jadi saya berharap nanti Anda memiliki jiwa semangat inovatif ya, kemandirian, kejuangan, kewirausahaan. Jadi saya berharap kalau misalnya Anda nanti ya mungkin terinspirasi gitu ya. Saya nanti mau bikin stasiun radio, saya mau jadi podcaster gitu kan. Nah, siapa tahu tuh jadi nilai wirausahanya jalan.
Tapi selain itu juga tadi bahwa karena kita berada di bidang pendidikan, saya berharap muncul inovasi-inovasi berkaitan dengan pengembangan media audio untuk pendidikan gitu ya. Kemudian pada aspek pengetahuannya memahami berbagai aspek dalam bidang pengembangan media, khususnya media audio dan radio. Kemudian juga mampu menyusun naskah sampai kepada Anda juga mampu mengembangkan mengelola sumber belajar ini. Jadi kalau misalnya kita sudah punya media nih, mau diapakan sih ya Pak Afan kan gitu ya. Kita tidak bisa hanya disimpan begitu saja. Sekarang kan sudah banyak web itu apa namanya Pak Afad ya, aplikasi atau LMS yang menyediakan program pembelajaran di mana salah satu medianya audio. Iya. Ya, contohnya apa Pak Afad? Boleh dijelaskan nggak? Ada. Kalau teman-teman pernah BBC Learning English, nah itu juga pembelajaran bagaimana seluruh pembelajaran disajikan melalui media audio. Nah begitupun pembelajaran yang lain sekarang ini banyak seperti hanya self improvement ya. Untuk pengembangan diri, kita bisa mendengarkan Inspigo, kita bisa mendengarkan TED, ya TED, nah itu juga bisa. Kemudian kemudahan untuk mengaksesnya, apalagi sekarang media audio sudah diakses melalui audio streaming pada layanan seperti halnya Spotify. Nah di Spotify juga menyajikan program-program, salah satunya ada kategorinya edukasi, itu juga bisa dimasukkan ke dalam Spotify. Jadi bisa bersaing dengan media-media audio lain yang sifatnya hiburan. Jadi tidak kalah sebenarnya. Dan juga menjadi peluang ke depan bagi teman-teman. Jadi bukan hanya di sini kita bisa mengembangkan media audio untuk pembelajaran, tetapi di luar itu teman-teman juga bisa entrepreneurship pada bidang podcaster ini. Karena cukup menjanjikan ya. Kalau misalkan diposting di YouTube kan lumayan seperti dari Kebuser gitu Bu. Nah, mungkin itu saja. Jadi Bu. dari YouTube juga dapat, podcasternya juga ada gitu ya. Tapi selain itu juga kan kita bukan hanya bicara aplikasi yang berbasis online ya. Tapi juga kita ada yang melalui media radio misalnya melalui FM atau melalui AM. Masih ada ya di AM ya? Masih ada, ya. Bu. Nah itu juga tetap menjadi apa ya? Menjadi kegemaran orang-orang ya untuk mendengarkan radio, mendengarkan audio tadi saya sampaikan gitu. Jadi saya berharap dengan mata kuliah ini Anda yang memiliki potensi di bidang audio ini coba kita optimalkan, dikembangkan. Yang tidak suka ya tidak masalah sebetulnya ya, tapi karena Anda harus selesai mata kuliah ini, maka mau tidak mau juga harus diselesaikan. Terlepas Anda suka tidak suka, saya mah sukanya e-learning, saya sukanya video, that's fine, gak masalah. Tapi tetap Anda harus menjalani proses perkuliahan ini, karena tadi pada akhirnya akan bicara keminatan Anda. Karena kalau yang minat pasti hasilnya juga akan semakin bagus. Tapi bukan berarti yang tidak minat tidak bagus ya. Saya berharap Anda termotivasi minat ataupun tidak, Anda tetap mengikuti proses perkuliahan ini dengan baik. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pada Anda terkait dengan capaian perkuliahan, capaian pembelajarannya. Nah, sekarang kira-kira ruang lingkup materinya apa? Karena bagaimanapun kita berada di proses perkuliahan, sehingga keseimbangan antara teori, praktek itu harus terjaga gitu ya. Jadi sebelum Anda nanti praktek mengembangkan media audio, maka Anda harus paham dulu secara konsep terkait dengan seperti apa sih media radio itu atau media audio sebagai sebuah media pembelajaran. Posisinya ada di mana? Bagaimana pemanfaatannya, jenis programnya, formatnya, kemasannya gitu ya. Karena itu pasti berbeda-beda. Kalau misalnya Anda sering mendengar ada dialog, ada semacam wawancara, ada yang monolog gitu ya, ada yang storytelling, ada yang drama gitu ya. Itu masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Dulu zaman saya kecil, saya selalu kalau habis maghrib itu Pak Afad, ayah saya itu selalu mendengarkan radio. Itu drama Kumbara namanya. Jadi ceritanya tentang seorang pendekar, namanya Brahma Kumbara, yang ceritanya luar biasa. Hanya dengan mendengarkan radio kita membayangkan situasi seperti apa cerita itu berlangsung gitu ya. Sampai pada akhirnya itu difilmkan kan gitu ya, dan kita begini ya, jadi imajinasi yang pernah kita ciptakan di dalam audio itu
secara visual ada yang terakomodasi gitu. Oh seperti ini ya gitu. Nah sekarang belum ada lagi di radio itu cerita drama yang bisa membangkitkan pendengarnya itu untuk mendengarkan lebih lanjut lagi. Bahkan dulu ada dongeng-dongeng Sunda. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kalau Sunda biasanya kalau yang Di radio, tahu anak-anak sekarang Cangehgar, Bu. Cangehgar ya, Wadoran Sunda. Kalau dulu itu ada khusus gitu ya, pendongeng melalui radio itu luar biasa gitu ya. Nah, saya berharap bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu itu bisa kita angkat, bisa jadikan lesson learn lah untuk kita ketika Anda mengembangkan media audio ini. Jadi bukan hanya sekedar media audio itu seperti sekarang saya dengan Pak Afad dialog, bukan hanya sekedar itu gitu, tapi Anda setting, Anda desain sedemikian rupa untuk menjadi sebuah program yang bisa diminati oleh banyak orang ya. Maka kita akan belajar nanti kira-kira format-format seperti apa, jenisnya bagaimana gitu ya. Yang pasti kita akan membuat program audio ini ke dalam 2 kelompok. Tadi kata Pak Afad ada program pembelajaran dan ada program pendidikan. Kalau pembelajaran pasti orientasinya kepada mata pelajaran tertentu ya, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran PJOK. Wah PJOK bisa nggak sih pakai audio? Kan? Coba nanti kita coba analisis. Memungkinkan tidak? PJOK itu kan banyaknya aktivitasnya fisik Bu. Mungkin tidak nih kita menggunakan PJOK untuk media dengan menggunakan media audio atau media atau jenis-jenis yang lain. Tadi atau untuk pendidikan itu sasarannya luas ya, pada jenjang anak kecil sampai pada orang dewasa. Tinggal bagaimana Anda memilih tema yang memang sifatnya up to date gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, baik politik, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, whatever, selama itu bisa mengedukasi masyarakat gitu ya. Kemudian Anda juga akan belajar bagaimana cara menulis naskah program. Walaupun dalam naskah program ini banyak jenisnya ya Pak Fadil. Formatnya banyak. Formatnya banyak. Ada yang memang formatnya formal, ada yang non formal gitu, informal saja. Kalau di radio mungkin tidak seperti yang akan kita tugaskan, tapi Anda harus tahu seperti apa sih idealnya sebuah naskah media audio ini. Nah, baru setelah itu Anda mengikuti prosesnya, baru Anda melakukan produksi media audio ini. Yang nanti media ini akan disimpan di mana, itu kan terserah Anda nanti ya. Tapi kita sudah punya rumahnya yang kita sebut dengan podcast, EduTech Podcast gitu ya, yang akan kita simpan dalam bentuk web. Kemudian juga nanti kita yang dilingkan dengan podcastnya sendiri, kemudian juga ada di YouTube-nya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau mengisi di di podcastnya kita, maka Anda harus mengikuti nih apa yang kita inginkan gitu ya. Minimal rambu-rambunya harus sama ya Pak Afat ya. Kemudian aturannya kita coba ikuti, selebihnya nanti boleh Anda mengembangkan sendiri ya. Jadi ini kira-kira ruang lingkupnya. Nah, kira-kira ini pemilihan waktunya seperti apa? Nah, coba kita lihat di sini. Ini sekarang ini kita baru bicara orientasi saja ya. Kira-kira mau seperti apa gitu kan? Nanti Anda bisa melihat dari rancangan ini. Nanti juga Pak Afad dan saya akan mencoba memberikan RPS secara lengkapnya. Kemudian juga nanti mulai minggu depan kita akan melakukan materinya. Wah, Pak Afad sudah dimulai dengan kuis nih. Jadi minggu depan itu kita akan melakukan kuis semacam pretestnya. Jadi terserah Anda mau baca dulu boleh, Anda mau tidak baca pun tidak apa-apa, karena namanya pretest itu mengukur kemampuan awal Anda. Jadi siap-siap minggu depan teman-teman, Bu apa saja yang diisikan? Nah ya itu mah kontennya terserah kita ya. Apapun nanti kita akan berikan dalam bentuk kuisis, itu sinkronusnya. Jadi kalau minggu depan saya belum tahu nih apakah kita akan selalu begini, akan masih tetap maya begini Pak Afar? Nah mungkin sampai 2 pertemuan mah kita tetap maya dulu. Selebihnya nanti kita akan atur apakah ada video conference atau hanya dengan cukup melakukan tugas-tugas mandiri ya. Nanti kita akan persiapkan bahan-bahannya. Dari mulai konten-kontennya seperti ini ya teman-teman. Saya tidak perlu menjelaskan banyak
lebih detail karena di dalam Zoom-nya sudah ada dari mulai konsep, kemudian jenis-jenis format, menganalisis inovasi media audio dalam pembelajaran abad 21 ini. Kalau dulu zamannya streaming ya. Iya. Kalau streaming itu harus live terus ya Pak Afad ya. Nah, kalau streaming itu jadi istilah dulu Bu. Sebelum ada istilah sebelum ada iPod. Ya, sebenarnya sudah ada audio streaming. Nah, kemudian Apple membuat iPod. Kemudian salah satu fitur dalam iPod ini ada untuk broadcasting. Nah, jadi namanya podcast gitu. Okay. Jadi audio streaming jarang digunakan. Sekarang menggunakan istilahnya podcast. Ya. Okay. Nah, podcast ini tekniknya bisa live, bisa real time, bisa juga rekaman gitu ya. Tidak real time. Jadi silahkan nanti kita kalau misalnya kita mau seperti ini sekarang nih, sebenarnya Anda sudah bisa dengar di podcast kita belum? Nanti ini hasil rekamannya akan dimasukkan ke podcast, nanti di-share ke teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi nanti ke depannya kalau Anda mau gantian beginian silahkan. Saya akan berikan pada Anda corong ini gitu ya supaya Anda bisa memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan apapun bidangnya selama itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke. Kemudian berikutnya tadi terkait dengan penyiaran media, manajemen media penyiaran radio. Ini juga penting karena beberapa alumni kita banyak bekerja di radio ya, gitu ya. Ada yang jadi penyiar, ada yang jadi director gitu ya. Jadi siapa tahu Anda punya passion untuk menjadi seorang penyiar radio, walaupun memang akan berbeda seperti bukan di ilmu komunikasi ya. Kalau mungkin di ilmu komunikasi itu betul-betul didalami bagaimana menjadi seorang. Tadi siapa sih yang ingin menjadi penyiar yang baik gitu ya. Nah, kalau memang perlu nanti kita akan datangkan tokoh orang yang memang berkecimpung di bidang penyiaran, nanti menyampaikan info-info pada Anda bagaimana untuk menjadi seorang penyiar yang baik, menjadi narator yang baik gitu ya. Kalau saya tidak bagus nih suaranya kata Pak Afad, cempreng Bu Laksmi mah gitu ya. Jadi nggak bagus gitu kalau nanti direkam di ini tuh, nah suara Bu Laksmi mah nggak enak gitu. Tapi Anda mungkin suaranya nanti bisa lebih menjual daripada suara saya ya. Kemudian nanti juga kita akan langsung bicara tentang podcastnya itu sendiri. Kita akan kupas tuntas seperti apa sih podcast itu dari mulai, kan kalau selama ini Anda mendengar podcast itu lebih untuk pembelajaran, untuk hiburan. Nah sekarang kita akan men-switch nih podcast for learning, seperti apa nih podcast for learning itu ya. Nah baru setelah itu kita mulai bicara tentang bagaimana menyusun, mengembangkan media audio ini. Dari mulai Anda menganalisis karakteristik materi, menganalisis sasaran, menganalisis tujuan gitu, sampai nanti tercipta sebuah rancangan pembelajaran atau GBIM untuk media audio pada mata pelajaran A pada konten materi ini gitu ya. Sampai nanti naskah pun harus Anda selesaikan. Jadi saya mungkin naskah itu di jelang UTS itu sudah selesai. Mungkin semester 9 pertemuan 9 boleh lah. Setelah UTS sudah selesai. Sudah selesai. Jadi nanti Anda punya waktu yang cukup banyak untuk mengembangkan media audio ini. Sekarang ini mudah ya. Kalau dulu sulit Bu ya. Ya, kayaknya kita harus masuk ke studio rekaman gitu ya Pak Afad ya. Sekarang dengan smartphone aja udah bisa produksi. Dengan smartphone aja sudah bisa produksi, bisa mengedit sendiri. Segmen belajar juga tentang Audacity. Wah, keren banget nih gitu ya. Jadi Anda juga pasti akan bisa dan akan mudah mengikutinya. Atau kalau misalnya ternyata perlengkapan yang kita miliki ini belum lengkap, belum terlalu canggih, kita punya lagi di lantai 10 teman-teman. Itu ada khusus podcast room. Itu milik Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kalau yang ini mas semi apa Pak Afad namanya ya? Ya semi pro lah. Semi pro, kalau yang di sana sudah profesional. Jadi kalau Anda merasa apa sih ini mah cemen gitu ya, gampang, saya mau yang lebih ini. Anda tinggal naik ke lantai 10, nanti Anda tinggal menghubungi Pak Dadi atau Pak Ramdhani kalau Anda mau menggunakan itu ya. Jadi kita sudah punya studionya lah. Kalau dulu kita kalau rekaman itu harus selalu di TIK. Ya di TIK. Jadi TIK ada ruangan khusus. Kemudian dulu kita punya ruangan khusus juga. Kalau sekarang yang penting mah tidak terlalu ramai, kita bisa rekaman dimanapun ya. Jadi kalau dulu mah harus kedap suara, tidak boleh ini, sama juga sih supaya suara yang lain tidak masuk. Tapi
Alhamdulillah di sini sepi gara-gara Anda nggak pernah masuk ke kampus nih, gitu ya. Enak Jadi, gitu ya. Ya, enak gitu. Jadi sepi gitu kelas kampus tuh, takut juga sih. Kalian datang aja deh ke sini kadang sekali-sekali ya. Kayaknya Kalau yang di Bandung gitu kalau yang ya. di Bandung sepi banget nih kampus, nggak ada Anda gitu ya. Takutnya nanti kelasnya ada yang ngisi. Oke, jadi setelah nanti UTS, Anda itu akan fokus pada produksi media ya, audio. betul. Nah, saya kemarin sempat menawarkan juga nanti kita membuat program jika ada Anda yang berminat mengikuti programnya saya dengan Pak Afad, mungkin nanti kita coba buat sebuah media audio yang sesuai dengan kebutuhan belajar kami gitu ya, kebutuhan ketersediaan bahan itu gitu. Jadi diharapkan nanti Anda bisa mengidentifikasi bahkan dari sekarang gitu ya. Anda bisa mengidentifikasi dari sekarang bagaimana kira-kira Anda akan mengembangkan media audio ini. Ya. Boleh untuk level anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga boleh. Kalau Anda berminat, kalau Anda semangat. Untuk pengisinya tidak harus Anda. Yang penting Anda bisa merancangnya. Misalnya, saya mau yang mengisi suaranya atau yang menjadi narasumbernya Bu Laksmi. Saya mau Pak Afad, saya mau Pak Dr. Rudi Susilana, saya mau yang ini. Nah, silakan. Jadi Anda tinggal sesuaikan waktu dengan beliau-beliau yang sibuk itu untuk menyiapkan rekamannya. Ya, jadi gambaran perkuliahan kita kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti setiap pertemuannya karena kita belajar mandiri pasti akan ada tagihan-tagihan. Tagihannya jangan takut, jangan pusing nanti banyak tugas, tenang saja. Tugasnya tidak akan menyulitkan Anda. Toh pada prinsipnya ketika Anda kuliah tatap muka pun kan Anda harus belajar. Anda harus membaca. Ya, jadi maka itu Anda juga harus dengan belajar jarak jauh ini, terlebih lagi saya dan Pak Afad akan punya keterbatasan menyampaikan materi, maka Anda yang harus lebih bekerja keras lagi membaca, mencari dan mengerangkakan konsep tentang audio ini oleh pribadi Anda. Materi ini tidak susah, secara konsep bisa dipelajari, secara konten ya Pak Afad, pengetahuannya itu mudahlah, Anda tinggal hafalkan saja gitu ya. Tinggal praktiknya nanti kita akan pandu bagaimana cara mengembangkan media audio ini. Nah, kira-kira ini teman-teman rangkaian materi kita. Nah, kemudian nanti evaluasi perkuliahannya akan seperti apa nih hasilnya? Ya, ini terkait dengan kehadiran nih. Saya sedang berpikir kehadiran sekarang itu kan tidak mungkin saya melihat ABCD setiap minggu. Nanti salah satu bentuk kehadiran Anda ketika tatap maya berarti kehadiran Anda di Zoom ya. Dan juga tadi mengisi daftar hadir. Kemudian kalau tidak ada tatap maya, kalau tadi misalnya kuisis, maka data kuisis itulah yang menjadi kehadiran Anda ya, dan juga hasilnya. Jadi ada dua tuh, kehadirannya ada, nilai tesnya ada. Kemudian kalau misalnya tidak ada itu, kita dalam bentuk live chat. Live chat. Jadi dalam nanti saya nggak tahu nih kita mau itu buat ada di ini Bu, di spot ada forum diskusi juga. Ada forum diskusi, tapi saya kurang suka Pak Afad. Nah, nanti bisa karena tidak ada notifikasi nih. Oh iya. Nah, jadi kita buat WhatsApp group atau Telegram group. Nah, coba nanti kita buatkan. Jadi kalau ada masalah, ada Pak Afad atau saya nyampaikan masalah, Anda kemudian respon. Nah, respon-respon itu yang menjadi bagian dari kehadiran Anda dan kontennya itu menjadi penilaian tugas. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Atau bisa juga di ini Bu, kita misalkan buat podcast, nanti di-upload di YouTube kita, YouTube podcast kita. Subscribe ya. Subscribe sama teman-temannya harus subscribe, kemudian komen. Nah, komen itu menjadi kehadiran juga. Siap. Itu bisa. Oke. Jadi banyak cara untuk live chat itu banyak. Jadi banyak cara untuk bisa kita lakukan. Jadi sekarang mah Zoom sekarang ya kita Zooman, nanti mah mungkin tidak harus selalu Zoom ya. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Nah, produk yang harus Anda kerjakan, tugas-tugasnya gitu. Ini kan ada yang disilang ya, karena sekarang tidak memungkinkan. Yang pertama ada tugas harian. Tadi tugas hariannya live chat. Anda memberikan komen di chat
grup, di YouTube, dimanapun lah, nanti di web gitu ya, kita mencoba mengembangkan itu. Tugas hariannya hanya seperti itu. Atau misalnya nanti Anda diminta untuk membuat apa gitu kan, bikin rekaman 1 menit. Nah misalnya ya Anda kirim di web kita, nanti itu juga jadi tugas Anda gitu, gak usah susah-susah gitu ya. Nah ini adalah laporan kunjungan ke stasiun radio, ini kita blacklist, kita cek, kita cakra karena tidak memungkinkan gitu ya. Kemudian naskah individu, jadi sebelum nanti Anda produksi nanti itu bentuknya kelompok. Sebelum naskah dan produksi secara berkelompok, Anda harus membuat naskah individu, dimulai dengan GBIM, kemudian naskahnya gitu ya. Baru nanti kita pilih, dan naskah individu ini Anda akan jadi kita pilih naskah audio itu. Naskah yang dipilih itu bukan berarti naskah yang paling bagus dari sisi naskah strukturnya ya, tapi lebih mungkin ini temanya menarik. Nah nanti kalau sudah ini kan Anda berkumpul, Anda boleh mengubahnya secara kontennya, misalnya diubah formatnya, diubah ini itu, tapi konten temanya tetap sama. Nah seperti itu ya. Kemudian nanti menghasilkan produk media, ada UTS UAS. Nah UTS-nya kita ada tes tertulis, UAS-nya produk media audio. Nah, kira-kira itu gambaran proses perkuliahan kita di mata kuliah media audio. Kemudian ini sumber-sumber rujukannya, Anda juga boleh menambahkan lagi nanti. Sebetulnya yang podcast for learning-nya belum masuk ya Pak Afat ya. Belum. Jadi cukup banyak yang dari artikel-artikel yang di jurnal, ternyata sudah banyak orang yang melakukan penelitian podcast for learning. Nah, itu kira-kira teman-teman rancangan perkuliahan kita. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya, saya berikan dulu Pak Afat, jika ada yang mau ditambahkan silakan. Iya. Jadi teman-teman, nanti yang perlu dipersiapkan untuk ke produksi, karena nanti dengan saya yang lebih banyak teknisnya, yang perlu disediakan smartphone, ya, kemudian laptop, kemudian softwarenya, nanti software kita menggunakan Audacity, kemudian untuk podcastingnya kita menggunakan Anchor.fm ya, atau aplikasi Anchor. Nah itu juga bisa digunakan untuk produksi. Nah kemudian untuk file juga Bu, ditambahkan bukan hanya kelompok, tapi individu juga harus ada Bu. Jadi mereka membuat siaran pribadi sesuai minat mereka, itu sebagai individunya. Karena kan ini kan tiap tempat berbeda-beda. Nah, nanti biar mempunyai pengalaman individunya lebih gitu kan ya. Kemudian yang untuk produk akhirnya yang itunya tentu harus kelompok, karena jika mengerjakan individu ini pasti keteteran lah dalam waktu sekian, karena nanti juga teman-teman jika portal atau website kita sudah selesai, nanti bisa mengakses beberapa contoh-contoh dari media audio yang bagus yang sudah dibuat oleh kakak tingkat teman-teman semua ya. Kemudian nanti juga materi-materi ini akan dibuat di dalam diedit, kemudian nanti akan disimpan di YouTube dan dipublish di Spot juga. Jadi teman-teman bisa mengakses bisa melalui Spot maupun YouTube EduTech Podcast ya. Jadi memudahkan teman-teman untuk belajar. Dari A sampai Z insya Allah nanti ada di YouTube. Kemudian di samping itu nanti juga dari hasil penelitian kita itu kan ya, ada modul terkait pembelajaran media audio radio, khususnya podcast for learning. Itu juga bisa diakses oleh teman-teman semua nanti untuk modulnya. Melalui Spot ya, rencananya kita Spot. Nanti di Spot Bu. Untuk LMS yang digunakan menggunakan Spot. Ya. Oke, nanti ketua kelas untuk membuat WA group ya. WA group, satu grup saja untuk mata kuliah. Per kelas aja. Per kelas Bu? Oke. Pusing nanti 86 orang. Iya. Lebih baik per kelas. Jadi dibuat per kelas ya, media audio A, media audio B gitu aja ya. Iya. Silakan untuk ketua kelasnya untuk dibuat. Oke, jika ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Izin bertanya, ini tadi kan terkait software itu Audacity. Nah, saya biasa pakai
Studio One 4 sama Cubase bisa Pak? Boleh, Boleh. Ya. boleh. Karena saya menggunakan beberapa untuk hanya recording Audacity cukup, tapi untuk mixing, mastering menggunakan Cubase, atau menggunakan Studio One nggak masalah, karena untuk penikmat podcast atau media audio, produknya yang ingin mereka dengarkan, bukan prosesnya. Ya, jadi boleh saja kalau mampu menggunakan Cubase, silakan menggunakan Cubase. Studio One itu boleh juga. Jadi apapun software untuk audio banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tetapi kenapa Audacity yang digunakan? Karena kompatibel dengan berbagai laptop, kemudian gratis. Nah, kalau Cubase kan ada yang harus berbayar. Ya. Studio One kan trialnya lumayan 90 hari, ya bisa digunakan lah. Tapi setelah 90 hari itu tidak bisa digunakan. Kalau Audacity sampai kapanpun bisa kita gunakan dan sederhana ya, simple, penggunaannya simple, siapapun orang bisa menggunakannya. Mungkin itu saja ya. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Wah, yang lain mah siap-siap aja lah, pakai apapun ya. Mungkin rooming tadi apa yang dibicarakan itu Cubase, Studio One itu apa? Iya, nanti dijelaskan sama Pak Afan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk recording, untuk editing gitu ya. Iya. Nah, nanti tadi itu siapa namanya, Muhammad apa tadi? Nggak kebaca. Nur Fitrian. Oh, Muhammad Nur Fitrian. ini sudah level advance nih ya. Berarti ini bisa jadi tutor sebaya buat teman-teman yang lain, bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, Nur Fitrian nanti nggak boleh pelit ya, harus ngajarin belajar tentang proses ini. Berarti kan sudah ada yang dari kelas ini, sudah ada yang concern, sudah ada yang berminat nih dengan media audio ini, atau tadi dengan editing audio. Berarti nanti siapa tahu kita nambah lagi, ada orang yang bisa nambah lagi kan lebih banyak lagi. Karena kakak-kakak Anda yang nanti lulus udah tidak bisa kita gunakan lagi, pasti kita menggunakan Anda. Ya, oke. Terima kasih Nur Fitrian. Ada lagi? Sama-sama Bu. Ini ada juga Bu, ada angkatan 2019 yang semester lalu mungkin membantu kakak tingkatnya ya, ada ya? Itu juga bagus. Iya Pak, untuk ada. Sebagai talent kita untuk narator Bu. Iya, Anissa ya. Biar tidak ungu terus itu. Saya sedang mencari bibit-bibit pengganti teh ungu. Zara sore bagus Bu. Siapa? Anissa Zara Hita sore bagus Bu. Zara Hita, oke. Ya, pokoknya kita akan mengumpul, tapi juga jangan hanya perempuan nih, laki-lakinya juga harus ada. Iya, laki-lakinya harus ada dong. Suara yang menggema, suara yang berwibawa, gitu ya, untuk pengisi suara gitu. Karena selama ini kita sudah ada di angkatan 2017, masa itu terus gitu. Iya, harus ada penerusnya lah. Harus ada penerusnya. Ya, penggantinya. Jadi, tapi saya sudah menemukan sih di 2019 ini benih-benihnya cukup banyak ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir pertemuan kita tidak perlu diperpanjang lebar lagi ya. Nanti kita tinggal belajar saja. Insya Allah minggu depan kita akan coba persiapkan kontennya. Nanti kita kuis dulu ya. Kita pretest namanya untuk mengukur kemampuan Anda. Baru kemudian nanti saya mungkin dengan Pak Alfa tidak akan live Zoom, tapi kita akan buat video PowerPoint apa namanya? Video screen Bu. Nah, video screen atau pakai screenomatic gitu ya. Nah, kita coba-cobalah, nanti kita coba rekam, nanti kita upload di YouTube. Anda harus melihatnya, Anda memberikan komentar, seperti itulah kira-kira. Jadi Anda pun nanti harus membuat video gitu ya, bukan hanya rekaman audionya saja. Jadi ada juga Anda membuat videonya, Anda sedang rekaman gitu ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, yakin tidak ada pertanyaan ini? Ada lagi? Saya kalau tidak ada kita tutup saja. Kalau ini baru introduction gitu ya. Untuk pengenalan ya, hemat-hemat kuota teman-teman ya. Walaupun nanti Anda bakal dapat kuota tuh, nggak tahu berapa giga nanti dari pemerintah tuh ya. Pemerintah sudah menyiapkan 7,2 M. Wah keren banget ya. Anda sudah update profil? Sudah update profil semuanya? Sudah Bu. Pokoknya nomor Sudah Bu. Sudah. Boleh Bu. Iya. Nanti kan uangnya akan masuk, si kuotanya akan langsung masuk ke HP Anda, ke nomor Anda. Jadi jangan ganti-ganti HP nih yang suka gonta-ganti nomor kuota terutama ya. Nah, sekarang cari yang gratisan.
pejuang kuota bertahan saja dengan nomor yang ada, sehingga nanti saya juga tidak tahu sampai kapan Anda akan diberikan bantuan kuota itu oleh pemerintah, tapi setidaknya ya HP nomornya jangan berubah-ubah, nanti pusingan pemerintah, nggak usah kiamat kudu dikasih gitu ya. Gitu. Iya. Oke teman-teman, saya berharap Anda semua sehat terus, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya. Siap, Bu. Ngeriung-ngeriung gitu ada? Baik, Bu. Nongkrong nih biasanya nih. Hati-hati ya. Ya, Bu. Ternyata virus itu memang ada. Saya itu bukan tidak mempercayai, saya percaya, tapi ternyata. Taruh Bu sama Roma tukang nongkrong Bu. Iya. Jadi hati-hati kalau Anda mau kumpul-kumpul, kalau Anda mau ke kampus boleh, tapi tidak boleh banyak, tidak boleh bergerombol. Kita tinggal nanti buat jadwal siapa yang mau ke kampus. Yang jauh di mata mah nggak usah lah. Yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, Anda stay di sana aja. Yang ini yang buat yang di Bandung aja ya, yang dekat-dekat. Bu, saya dari Bogor boleh nggak? Bogor nggak boleh. Bogor stay di rumah aja ya. Yeah. Yang di Bandung, yang di sekitar Bandung lah boleh Anda datang ke kampus. Nanti kita kalau Anda mau nyoba-nyoba podcast ini, belajar melakukan editing, silahkan. Oke teman-teman, sementara itu dulu pertemuan pertama kita hari ini. Sebetulnya minggu lalu sudah mulai perkuliahan ya, hanya karena mulainya tanggal 1 itu di hari Selasa. Iya. Alhamdulillah, jadi ini baru minggu pertama. Iya. Saya masih bisa menghela nafas untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadir di sini ada 81 dikurangi 2 berarti ada 79. 79 mahasiswa berarti ada 7 orang yang 7 orang yang tidak masuk di pertemuan pertama ini. Dan dikurangi tadi siapa? Mauri ya, berarti ada 6 yang belum mengikuti pertemuan pertama hari ini. Mudah-mudahan Anda terkesan dengan pandangan pertama kita hari ini, dengan Anda melihat kita berpodcastan gitu ya. Walaupun ini baru trial gitu ya. Nanti konten-konten selanjutnya mudah-mudahan lebih berbobot, lebih memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bisa memberikan pengetahuan, pengalaman untuk Anda semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Bapak. Terima kasih sudah mempersiapkan peralatannya dan teman-teman juga sudah menghadiri di sesi pertama ini. Jam 1 ini mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Jadi kebayang kalau jam 1 Anda di rumah itu bisa, apalagi ditutup video, bisa-bisa kerek gitu ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.